Ketemu lagi dengan saya Egis Bagus. Di sini saya ada data transaksi ya. Contoh transaksi 1 Januari, ini tanggal stoknya, nomor transaksinya. Namun ketika ingin tahu produk, ternyata hanya produk ID aja. Begitu pula pelanggan ID, wilayah ID. Jadi ada 3 kolom ini yang saya nggak tahu gitu ya. Dan kalau mau tahu produk ID, saya harus ke tabel ini. Ini produk ID 1, ini barangnya ya buat kita. Seperti itu. Dan ternyata kalau saya ingin tahu nama pelanggan, saya harus ke sini, tabel pelanggan. Ya, 19 berarti ini, Averi Yuliati, perempuan. Dan begitu pula ketika saya ingin tahu wilayah, saya harus ke sini. Wilayah 7 adalah Sumatera Selatan, teman-teman. Jadi, kalau pingin tahu lebih detail ya mengenai data ini, kita harus VLOOKUP ke tabel ini ya, 3 tabel ini. Hanya saja untuk membuat VLOOKUP kan effortnya lumayan. Nah, kita akan memanfaatkan yang namanya relations. Di manakah itu relationship? Sini. Ya, di data tools ada namanya relationship, teman-teman. Nah, oke, teman-teman, kebaca di sini, create or edit relationship between tables to show related data from different tables on the same report. Artinya, kita menghubungkan tabel, oke? Nah, jadi, ya, ini teman-teman kalau mau detail silahkan di sini teman-teman ya. Ada help-nya, tuh, ya. Tuh, di sini teman-teman tuh, kelihatan kan? Jadi dengan adanya ini membuat VLOOKUP terlihat ketinggalan zaman ya gitu. Ini kalau mau lihat teman-teman ya. Tuh. Jadi pertama kita harus membuat tabel dulu. Ya, oke. Nah, jadi kita ke sini teman-teman ya, ke sales. Gimana cara membuat tabel? Klik home. Lalu di sini ada format as table. Lihat saya tidak memblok ya teman-teman, saya tidak memblok. Klik karena lihat Excel telah memblok buat saya A1 sampai dengan G3000 ya, lihat ke bawah. Sudah memblok. Dan ingat di sini ya, my table has header karena ada judul kolom jadi biarkan terchecklist. Oke. Oke. Dan karena sudah jadi table ya, muncullah table design dan di sini kelihatan teman-teman ada table name dan saya ganti menjadi sales ya underscore transaction ya. Jadi nama table nggak boleh ada spasi, enter, udah. Ini nama tablenya, sales transaction. Dan saya akan ke pelanggan, saya akan buat juga menjadi table, gimana caranya? Kalau tadi home ke format as table, saya ada cara lain teman-teman. Cara lain adalah klik insert and klik table. Dan ya, saya tidak memblok ya. Otomatis Excel memblok buat saya. Dan biarkan terchecklist, oke. Dan lihat ke sebelah kiri atas, table name-nya saya ganti menjadi pelanggan underscore master. Berarti ini data master pelanggan. Nah, produk juga saya akan bikin table cuma lebih cepat dengan Ctrl T. Jadi Ctrl Tango ya. Ctrl T. Jadi saya tinggal klik di sini, Ctrl T itu otomatis dia akan ngeblok teman-teman semuanya. Oke? Dan kita ke sini table design dan kita tulis di sini table name-nya produk unders produk underscore master. Oke. Nah, begitu pula ke wilayah, saya akan klik di sini Ctrl T. Oke, dan saya ke sini table name wilayah master. Ya. Oke, kelebihan table adalah teman-teman, kalau ada data baru 11 misalkan ya, lalu enter, tuh otomatis dia melar. Pulau apa lagi teman-teman? Misalkan Pulau Sulawesi misalkan ya. Misalkan. Tuh dia melar teman-teman. Provinsinya misalkan Sulawesi Selatan ya. Sekali lagi, kalau saya tambah angka 12, dia melar tuh teman-teman. Sulawesi, lalu kita tulis Gorontalo ya di sini. Enter. Nah, begitu pula yang namanya table ini teman-teman, kelebihannya adalah saya akan ke sini ke pelanggan. Kalau saya klik di sini, D-nya diklik, klik kanan insert ya. Dan muncul kolom 1 kita bisa ganti dengan nama lengkap ya, nama lengkap.
tinggal ditimpa saja, enter, dan saya akan bikin rumus satu sel aja ya, sama dengan concat alias menggabungkan ya. Concat, klik, akan saya klik satu sel ini, dan otomatis dia itu merujuk kepada nama kolomnya. Add itu berarti masing-masing sel, koma, tanda petik, spasi, tanda petik, biar ada spasi, dan saya klik ke sini, sel ini, Zumroh. Tutup kurung, enter. Lihat, cuma sekali, dan otomatis dia ke bawah ngikutin juga tuh, ya. Karena rumusnya sekarang, lihat, bukan sel, tapi nama kolom. Jadi, add itu masing-masing, ya, kolom ini, betul? Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman semuanya, ya, oke, tinggal kita klik data, dan di sini muncullah relationship. Tadi abu-abu, sekarang udah enggak. Klik. Nah, sekarang kita bikin new relationship ya. Nah, tabel mana teman-teman? Sekarang arahkan ke tabel transaksi. Dihubungkan kemana teman-teman? Ke pelanggan. Nah, coba lihat ya. Apa yang bisa kita hubungkan? Yang kita hubungkan adalah primary-nya. Apakah itu primary teman-teman? Coba. Saya cancel aja ya. Di sini teman-teman lihat ya. Ini adalah, oh wait. Oke, saya akan hilangkan dulu warnanya ya. No fill. Yes. Jadi lihat, produk ID 20 dihubungkan ke sini, ke produk ID. Jadi yang namanya VLOOKUP seperti ini kan ya teman-teman ya. Cuma lihat di master ini cuma ada setiap baris satu nomor. Bandingkan dengan di sales ya. Ke produk ID, short, tuh berulang-ulang teman-teman, satu gitu ya. Karena ini adalah data transaksi. Nah, kalau berulang-ulang ini kita sebut dengan nama foreign. Nah, sementara kalau kita lihat di sini, sekali kita sebut dengan nama primary. Begitu pula data pelanggan, lihat. Ini pelanggan ID-nya adalah primary, cuma satu. Dan wilayah, coba lihat. Tuh, cuma satu sel, satu data. Bandingkan dengan sini. Pelanggan ID, berulang-ulang kan pelanggan ID. Tuh. Wilayah ID juga sama. Ya, betul. Jadi yang berulang-ulang ini adalah data transaksi yang kita sebut dengan nama foreign ya, teman-teman. Jadi kita ulangi lagi ke data, kita ke relationships, hubungkan new dulu. Tabelnya adalah pertama tabel sales transactions, lalu kita ke mana? Ke produk master. Nah, apa yang kita bisa hubungkan? Yang sama dari tabel itu adalah produk ID, di sini juga sama produk ID ya. Merujuk, lihat primary, apakah itu primary yang single ya, jadi yang unik, ke yang many. Jadi many itu banyak, produk ID banyak kan data transaksi. Klik OK. Oke, klik OK. Nah, sedang loading, yes. Sekali lagi, kita new lagi. Apa yang kita hubungkan sekarang? Sama sales, hubungkan dengan, kalau tadi, oke, adalah produk ID, sekarang pelanggannya ya. Nah, kemana? Oke, apa yang sama dari sales itu adalah pelanggan ID ke pelanggan ID juga. Kita cari. Nah, ya. Pelanggan ID di data master ini primary karena satu alias unique alias one. Nah, sementara di data sales transaction ini adalah foreign alias berulang-ulang ya. Gitu. Klik OK. Nah, sekarang sekali lagi new. Yang terakhir adalah apa? Sama sales transactions ke mana? Ke wilayah master. Apa yang sama? Wilayah ID ke wilayah ID, teman-teman. Klik OK. Yes. Udah, ini adalah relationship-nya. Bisa kita klik close, teman-teman. Dan untuk membuktikannya, kita bisa klik data model ya. Jadi, data model itu adalah hubungan alias relationship data tersebut. Nah, ini kan dalam bentuk tabel, kita bisa lihat diagram view. Klik. Ini teman-teman. Sudah terhubung sebetulnya. Tuh, lihat ya. Jadi, saya akan sini. Yes, tuh, teman-teman ya. Jadi yang satu itu adalah master, bintang ini adalah many, data transaksinya. Sama ini juga, satu adalah primary, bintang ini adalah many ya. Sama juga satu dan many. Nah, udah terhubung teman-teman secara tidak langsung ya. Maksud saya tadi bikinnya kan bukan di sini kan ya, tapi dari menu relationship tersebut.
Nah, kalau sudah seperti ini kita bikin pivot. Tapi jangan kayak gini ya, jangan insert pivot table langsung, jangan ya. Tapi insert, klik segitiga bawah ini, dan dari data model. Bukan dari table, bukan dari eksternal, tapi dari data model. Data model itu apa sih? Tadi yang kita tunjukkan ya, hubungan dari tabel. Klik. Nah, bikinnya di mana? Di new worksheet. Klik OK. Nah, lihat teman-teman bedanya. Ini Power Pivot, di mana pivotnya dari berbagai tabel ya. Nah, dari pelanggan master, saya klik ya nama lengkap. Oke. Lalu dari sini saya akan ambil wilayah master ya dari pulau aja, klik ya. Dan dari sales transactions saya akan pilih jumlah pembelian, klik. Ya, jadi nah orang-orang ini membeli dari berbagai lokasi ya. Kita bisa detailkan, teman-teman. Nah, kita juga bisa ulang lagi ya, klik dari sales ini, atau dari sini juga udah oke. Insert, oke, klik insert teman-teman, pivot table, ingat from data model, klik. Nah, sekarang di existing, di mana? Di sini aja, klik di sini, klik OK. Di sini kita akan ya, kalau tadi pelanggan sekarang produk, jadi kita bisa tulis nama produk di sini, lalu ya produk master. Nah, dari pelanggan kita ada data apa teman-teman? Kita lihat jenis kelaminnya ya. Oke. Dan dari sini kita bisa lihat jumlah pembeliannya di sales transactions. Tuh, ya. Jadi di sini produknya dibeli laki-laki atau perempuan ya. Laki-laki dapatnya dari tabel nama pelanggan. Ini dari tabel apa teman-teman? Dari tabel nama produk, dan sementara ini adalah dari sales transaction. Langsung teman-teman ya. Jadi manfaatnya kita bisa membuat pivot dari berbagai table ya. Kita pakai menu Power Pivot barusan, yaitu menggunakan apa? Data dan relationship. Dan ingat ya, ini bisa terjadi selama data-data ini dirubah dulu jadi nama tabel. Kalau enggak ya nggak bisa ya. Oke? Ingat teman-teman di mana? Di data relationships di sini. Dan rubah dulu semua data ini menjadi tabel. Oke teman-teman, itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.